Shalom, puji Tuhan. Senang sekali pada saat pagi hari ini kita bisa bersama-sama lagi dalam ibadah minggu pagi. Dan tema kita pada saat pagi hari ini mengucap syukur. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah situasi yang belum stabil saat ini, yang perlu kita kerjakan adalah menjalani kehidupan dengan rasa syukur. Bukan saatnya kita baperan, melainkan saatnya untuk bangkit dan optimis menuju kehidupan yang normal dan siap bersapa dengan situasi yang ada. Kalau kita sama-sama membaca ayat firman Tuhan di dalam surat 1 Tesalonika 5 ayat 18, dikatakan di sana, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan. Dari ayat firman Tuhan yang kita baca ini ada dua hal yang perlu untuk kita kupas. Yang pertama, apakah pengertian mengucap syukur kepada Allah itu? Kata mengucap syukur itu berarti pernyataan menerima atau setuju dengan segala keputusan Allah. Jadi mengucap syukur kepada Allah itu sama artinya dengan menerima keadaan apapun secara apa adanya, dengan menyadari bahwa semua yang terjadi sebagai bagian dari rencana Allah. Ada pengertian lain tentang mengucap syukur. Misalkan mengucap syukur itu juga bisa diartikan menyambut Allah dengan sorak-sorai. Jadi mengucap syukur kepada Allah juga dapat diartikan menyampaikan pujian kepada Tuhan atas segala sesuatu, dengan menyadari bahwa Tuhan layak dipuji dalam segala keadaan. Kalau kita kembali bertanya, dan apa dasarnya kita mengucap syukur dalam segala hal? Kita di sini mau belajar menerima segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini dengan taat dan rendah hati kepada Allah, dengan pengertian bahwa Allah sedang bekerja dalam kehidupan kita. Coba kalau kita sandingkan dengan surat Roma pasal 8 ayat 28, di sana juga dikatakan, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi rencana Allah itu selalu baik. Selama kita masih ada dalam arena kebenaran Allah, dan selama kita masih terikat dalam persekutuan kasih dengan Allah, baik itu dalam kondisi baik atau buruk menurut penilaian manusia, tetapi rencana Allah adalah baik adanya. Artinya, segala sesuatu adalah Allah yang mengizinkan. Dia yang mempunyai rencana, Dia juga yang ikut bekerja demi kebaikan kita. Orang percaya belajar mengucap syukur dalam segala perkara, dalam kondisi baik atau buruk, besar atau kecil, dalam kondisi sehat atau sakit, suka duka, dalam keadaan kelebihan atau kekurangan, kita orang percaya selayaknya bersyukur kepada Allah. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita merupakan bagian dari rencana Allah yang penuh kasih dan sempurna. Saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak perkara yang belum kita tahu. Mengapa kita harus dihadapkan pada tantangan hidup yang silih berganti? Kita juga tidak pernah berpikir bahwa mengawali tahun 2020 dunia digemparkan dengan pandemik virus corona atau COVID-19 yang begitu dahsyat. Tetapi itulah realita kehidupan. Kalau kita boleh memilih, pasti kita kepingin musibah ini tidak akan pernah terjadi. Namun faktanya ini bukan sebuah pilihan. Yang pasti adalah bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan turut bekerja untuk menyelesaikan semuanya. Kita jalani saja kehidupan baru ini dengan rasa syukur bahwa hidup kita yang kita jalani saat ini adalah bagian dari anugerah Tuhan. Jadi mengucap syukur adalah menerima keadaan apapun dengan sukacita. Bagaimana kenyataan dalam hidup yang kita hadapi setiap hari? Masih adakah omelan, umpatan, protes, tidak puas? Mulailah untuk menerima diri sendiri.
menerima orang lain, menerima keadaan dengan apa adanya, dengan penuh sukacita serta pujian syukur kepada Allah. Puji Tuhan. Yang kedua, kuasa dalam mengucap syukur kepada Allah. Allah mempunyai rencana yang baik dan sempurna bagi setiap orang yang mengasihinya. Kalau kita sama-sama membaca di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11, dikatakan di sana, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan Allah adalah damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Namun Allah tidak akan menggerakkan kita maju satu langkah untuk mencapai langkah berikutnya yang makin baik sebelum kita menyambutnya dengan penuh sukacita. Artinya, segala sesuatu yang terjadi saat ini, baik dalam keadaan suka duka, adalah bagian dari kehendak Allah. Titik tolak yang merubah hidup kita adalah jika kita mulai dengan mengucap syukur. Perhatikan bahwa sebenarnya banyak orang yang cenderung berteriak, menangis, memohon supaya Tuhan melepaskan atau menghilangkan beban kesulitan. Tetapi ingat, Allah sekali-kali tidak akan mengurangi, apalagi menghilangkan kesulitan yang kita hadapi. Mengapa? Allah menghendaki supaya kita menerima keadaan apapun dengan penuh ucapan syukur kepada Allah. Apa hasilnya ucapan syukur kepada Allah itu? Kita ingat Yosua, ketika Yosua bersyukur maka robohlah tembok Yeriko. Kita ingat Gideon, ketika Gideon bersorak dan bersyukur kepada Allah, maka Allah turut bekerja untuk menumpas orang-orang Median. Yosafat bersyukur kepada Allah, Allah pun menghancurkan Moab dan Amon. Paulus dan Silas, ketika dia bersyukur memuji Allah, maka tembok-tembok penjara pun akan menjadi rontok. Artinya, kuasa Allah mulai bekerja ketika kita menunjukkan penyerahan dan kepercayaan secara mutlak kepada Allah lewat ucapan syukur. Setiap doa yang sungguh-sungguh yang kita pohonkan di hadapan Tuhan akan mengetuk pintu hati Allah untuk bekerja dalam hidup ini. Namun doa yang disertai dengan ucapan syukur memberikan lebih banyak perhatian dari Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak bermanfaat kita kecewa dengan segala keadaan yang menghantam kita saat ini, atau bahkan meminta Tuhan untuk membuang semua kesulitan hidup ini. Karena Allah menghadapkan segala perkara dengan tujuan supaya kita belajar mengucap syukur kepada Allah. Saat ini mungkin ada di antara kita hancur hati, berbeban berat, berduka, menghadapi jalan buntu atau kegagalan. Sebelum kita meminta sesuatu kepada Allah, mari belajarlah mengucap syukur kepada Allah. Betapapun sulitnya, beratnya, pahitnya penderitaan hidup ini, percayalah bahwa Allah tidak pernah bertindak serampangan. Rencana Allah itu baik dan sempurna, indah pada waktunya. Allah tidak pernah mengizinkan satu peristiwa sekecil apapun terjadi menimpa kita jika Allah tahu hal itu merugikan kita. Terpujilah nama Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala perkara. Haleluya, haleluya, Immanuel. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu ya Tuhan, bahwasanya Engkau selalu bersama-sama kami memelihara kehidupan kami. Dalam segala perkara kami tetap bersyukur bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidup kami. Terpuji-pujilah nama-Mu. Karena itu kami serahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu, dan Engkau akan memimpin kami ke dalam jalan-Mu yang lebih sempurna. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Kami bersyukur atas semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.